Bab 801. Sesaat, Zhao Yu merasa seakan-akan petir menyambarnya. Tiba-tiba dia mengerti heksagram hari itu. Heksagram Li jelas merujuk pada ayah Miao Ying, karena ayahnya adalah pria parubaya yang ditampar Zhao Yu hari itu. Zhao Yu ingin mengutuk sistem, tetapi dia tahu bahwa itu bukan salah sistem. Lagi pula, di restoran ayam hotpot, dialah yang membuat masalah. Mungkin, tujuan awal sistem keajaiban adalah agar dia bisa mengenal ayah Miao Ying terlebih dahulu, sehingga dia bisa meninggalkan kesan yang baik padanya. Namun, alih-alih meninggalkan kesan yang baik, dia malah menghajar ayah Miao Ying. Otak Zhao Yu berputar-putar setelah mendapati dirinya dalam situasi ini. Berbagai cara untuk mengatasi kecanggungan ini terlintas di benaknya, tetapi sekeras apapun dia memeras otaknya, dia hanya bisa menarik satu kesimpulan. Dia benar-benar kacau. Hei, Zhao Yu. Melihat Zhao Yu yang kebingungan, Miao Ying meninju sisi tubuhnya dengan tidak senang. Hah! Zhao Yu merasa seperti tiba-tiba terbangun dari mimpi, lalu dia mengepalkan tangannya dan memberi hormat kepada pasangan itu. Senang bertemu kalian. Suasana menjadi agak canggung karena keheningan selama beberapa detik. Ayah Miao Ying tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap Zhao Yu dengan pandangan tidak puas ketika melihatnya. Karena Miao Ying pernah menjadi kapten polisi kriminal, dia sangat jeli, jadi dia segera menyadari ada yang tidak beres. Jadi, dia bertanya, "Ayah, Zhao Yu, apakah kalian berdua saling kenal?" Zhao Yu tampak malu dan tidak tahu bagaimana menjawabnya. Dalam situasi saat ini, dia tidak bisa mengatakan yang sebenarnya. Tetapi berbohong jelas juga tidak pantas. Apa kamu bercanda? Bagaimana mungkin kita bisa saling kenal? Ayah Miao Ying menjawab sambil tersenyum. Ia kemudian mengulurkan tangannya ke Zhao Yu dan berkata, "Halo. Senang bertemu denganmu." Zhao Yu terkejut dan saat dia mengangkat kepalanya, dia melihat pipi ayah Miao Ying masih bengkak, yang menunjukkan betapa kerasnya tamparannya. Zhao Yu tidak bisa tidak bertanya-tanya mengapa ayah Miao Ying pura-pura tidak mengenalnya. Dia menduga dia ingin berkelahi dengannya, atau setidaknya memberitahu Miao Ying apa yang terjadi hari itu. Jadi, dia bertanya-tanya, mengapa dia tidak menyebutkan apapun tentang hari itu? Apakah dia takut kehilangan muka di depan putrinya? Atau, apakah dia menyembunyikan sesuatu? Zhao Yu. Sekarang, Miao Ying merasa kesal, jadi dia memukul kepalanya dan bertanya, "Ada apa denganmu? Apa yang sedang kamu pikirkan?" Oh. Zhao Yu segera mengulurkan tangan untuk berjabat tangan dengan ayah Miao Ying sambil mencari alasan untuk perilakunya yang aneh. Aku hanya tidak menyangka orang tuamu akan terlihat begitu muda." Dia segera menoleh ke ibu Miao Ying dan memuji pasangan itu, "Awalnya kukira kalian berdua adalah saudara laki-laki dan perempuan Miao Ying." Kalian tidak melahirkan Miao Ying sebelum berusia 18 tahun, kan? Puff, baru LB, Jen. Ketika Zhao Yu berbicara, seorang pria gemuk sedang duduk di samping pintu dan minum air. Ketika dia mendengar komentar terakhir ini, dia memuntahkan air yang baru saja diminumnya. Omong kosong, gerutu Miao Ying sambil menatap Zhao Yu. Ibu Miao Ying tampak tidak puas, tetapi tetap menjawab dengan sopan, "Iya, aku tersanjung." Ayahnya pun bereaksi dengan sangat ramah, sambil menjabat tangan Zhao Yu dan berkata, "Miao Ying telah menceritakan semua tentangmu kepadaku. Kamu telah memecahkan banyak kasus besar. Aku tidak percaya kamu masih sangat muda. Kamu luar biasa." Dia sengaja menekankan kata, "luar biasa," seolah mengingatkan Zhao Yu akan dendamnya. "Saya merasa tersanjung." Zhao Yu tidak punya pilihan lain selain bersikap sopan, sesuai dengan keadaan. Tepat setelah dia mengatakan ini, dia melihat Rantao dan yang lainnya telah tiba. Jika mereka melihat ayah Miao Ying, dia sudah selesai di sini. Dengan mengingat hal ini, Zhao Yu bergegas keluar, berusaha keras untuk mencegat mereka. "Zhao Yu, kamu." Melihat dia kabur dari tempat kejadian, Miao Ying menjadi marah. "Aku harus ke toilet," teriaknya sambil berlari keluar pintu dan langsung menuju Rantao dan yang lainnya yang baru saja keluar dari mobil. "Ketua tim, ada apa?" Rantao melihat wajah pucat Zhao Yu dan langsung mulai mengolok-oloknya, "Jangan khawatir,
kami akan mengatakan sesuatu yang baik tentangmu kepada orang tuanya. Zhao Yu bergegas maju untuk mendorongnya dan yang lainnya kembali ke dalam mobil. Ia kemudian berkata, tidak seorang pun dari kalian boleh menyebutkan tentang ayam hotpot. Apakah kalian mengerti? Apa? Tanya Wu Xiumin, sementara Zheng Ke mengerutkan kening. Tak satu pun dari mereka memahami maksud Zhao Yu. Tepat saat Zhao Yu selesai berbicara, Miao Ying berlari mengejarnya dan berteriak, Zhao Yu, toiletnya ada di sana. Ketika rombongan itu melihat Miao Ying, mereka langsung menyapanya serempak, salam, wakil pemimpin. Miao Ying melambaikan tangannya dengan cepat dan berkata, panggil saja aku Miao Ying. Ayo, biar ku perkenalkan padamu. Setelah itu, Miao Ying membawa mereka ke orang tuanya. Ran Tao, Wu Xiumin, dan Zheng Ke semuanya ada di sana ketika pertarungan ayam hotpot itu terjadi. Jadi pada saat itu, mereka semua merasa malu dan terkejut. Ran Tao hampir berlutut di depan ayah Miao Ying. Zhao Yu dengan cepat mencubit punggung Ran Tao dan memarahinya, kamu tidak akan menyapa. Jangan bersikap kasar. Mendengar peringatan Zhao Yu, mereka akhirnya mengerti apa yang dimaksudnya beberapa saat sebelumnya. Mereka bergegas untuk menyapa orang tua Miao Ying, lalu berdiri di samping dan tidak berbicara. Sekali lagi, suasana menjadi sunyi senyap. Untungnya, beberapa tamu datang ke pintu pada saat ini, dan orang tua Miao Ying pun menyambut mereka. Anggota tim Zhao Yu begitu ketakutan hingga mereka semua berkeringat dingin. Kalian, ada apa? Miao Ying bingung dengan perilaku aneh mereka. Apakah ayah dan ibuku menakutkan? Mereka semua saling melirik, lalu menatap Zhao Yu. Namun, Zhao Yu berpura-pura tidak menyadari kehadiran mereka, menegakkan punggungnya dan mendesak mereka, mengapa kalian tidak menjawab pertanyaan wakil pemimpin kalian? Melihat Zhao Yu mempermainkan mereka dengan cara yang tidak tahu malu, mereka ingin segera melaporkannya. Namun, mereka sudah mengenal kepribadian Zhao Yu yang sangat dewasa, jadi Zheng keburu-buru menutupinya dan berkata, tidak, kami hanya belum pernah melihat rumah sebesar itu sepanjang hidup kami. Kami tercengang. Ya, Ran Tao setuju. Pemimpin kita sangat beruntung karena akan menikahi wanita kaya seperti itu. Baiklah, kalau begitu, pergilah dan lihatlah. Zhao Yu mendorong Ran Tao ke samping, lalu meraih lengan Miao Ying dan berkata, aku ingin melihat kamar pengantin kita terlebih dahulu. Setelah berkata demikian, Zhao Yu bergegas pergi bersama Miao Ying, namun baru berjalan 2 langkah, dia mendengar suara Cui Lizu dari belakangnya, apa maksudmu dengan ayam hotpot? Ran Tao bergegas mendekat dan menutup mulutnya, berharap tidak ada yang mendengarnya. Untungnya, sepertinya tidak ada yang mendengarnya. Ketika Zhao Yu dan Miao Ying tiba di sebuah ruangan kosong, Miao Ying menekan Zhao Yu ke dinding dan bertanya kepadanya, apakah kamu menyembunyikan sesuatu dariku? Apa yang bisa aku sembunyikan darimu? Zhao Yu adalah seorang jenius pembohong, dan tiba-tiba dia memikirkan sebuah ide, jadi dia bertanya kepada Miao Ying, apakah kamu tidak tahu apa yang sedang aku khawatirkan? Apa maksudmu? Miao Ying benar-benar bingung sekarang. Apa maksudku? Zhao Yu menepuk punggung Miao Ying dengan lembut, lalu berkata terus terang, ayahmu. Dia melakukan kesalahan. Bab 802. Zhao Yu, apakah kamu minum obat yang salah hari ini? Miao Ying kesal dan bertanya, apa yang ayahku lakukan sampai menyinggungmu? Zhao Yu berdiri tegak dengan tergesa-gesa, lalu berkata dengan sungguh-sungguh, lihatlah pesta besar ini. Menurutmu mengapa mereka mengundang begitu banyak orang? Ini tidak perlu. Ini untuk bisnis kita. Ada apa denganmu? Miao Ying mengerutkan kening. Zhao Yu menjawab dengan nada agak khawatir, yang lain tidak mengerti, tetapi kamu harus tahu. Apakah kamu tidak takut dibalas oleh musuh-musuhmu? Sekarang ayahmu baru saja membuat keributan besar di Selandia Baru. Tidakkah kamu ingat mengapa kamu memilih untuk menjauh dariku saat itu? Oh, baru pada saat itulah Miao Ying mengerti maksud Zhao Yu. Sekarang adalah waktu yang spesial, dan keluargamu harus lebih berhati-hati. Zhao Yu menunjuk ke arah kerumunan di aula, lalu berkata, lihat, kalian mengundang begitu banyak orang, tetapi tidak memiliki keamanan yang memadai. Jika orang jahat datang ke sini, apa yang bisa kita lakukan?
Aku khawatir dengan calon ayah mertuaku ini. Miao Ying tersenyum puas. Terima kasih, sayang, atas perhatianmu. Tidak heran kau bersikap seperti itu tadi. Jangan khawatir. Sejujurnya, Miao Ying menekan Zhao Yu ke sudut, lalu berbisik, ini sengaja diatur oleh ayahku. Dia hanya ingin mengumumkan kepulangannya, tetapi setelah hari ini, tidak ada yang akan tahu kemana dia dan ibuku pergi. Dia selalu melakukan ini. Tapi, bukankah itu terlalu berlebihan? Zhao Yu masih tampak khawatir. Bagaimana keselamatan mereka bisa terjamin? Aku pernah berhadapan dengan pembunuh agen yang kejam itu sebelumnya. Aku tahu seperti apa mereka. Tidak, semuanya terkendali, kata Miao Ying. Meskipun ayahku tidak menjelaskannya secara rinci, aku tahu bahwa dia punya tujuan dan rencana untuk melakukan hal-hal seperti ini. Perkataan Miao Ying mengejutkan Zhao Yu. Karena ayahnya tampaknya memiliki tujuan tertentu dalam melakukan sesuatu, maka pasti ada alasan khusus mengapa dia tidak berbicara tentang insiden ayam hotpot itu. Selain itu, karena Zhao Yu telah menerima sebuah heksagram kian hari ini, yang merupakan sebuah heksagram kombinasi, kemungkinan besar heksagram itu juga berisi sebuah heksagram kun. Kalau begitu, begitu heksagram kun keluar, segalanya akan cepat lepas kendali. Dengan kata lain, pesta hari ini mungkin benar-benar akan memiliki sesuatu yang tak terduga menantinya. Baiklah, sekarang setelah kamu tahu bahwa kami memiliki keamanan profesional yang memadai, kamu tidak perlu khawatir. Kata Miao Ying, kamu tahu, perang dagang rahasia yang besar itu benar-benar menegangkan sekarang, dan pada saat yang kritis seperti itu, orang-orang itu tidak akan berani mencoba apapun. Dia lalu menambahkan, lagi pula, jika mereka benar-benar mengirim seseorang untuk membunuh kita, mereka benar-benar naif, karena ayahku sudah menyiapkan jebakan besar untuk mereka. Kata-kata terakhir Miao Ying akhirnya membuat Zhao Yu merasa lebih lega. Tampaknya ayahnya memang sudah siap. Namun, dia belum melihat pemuda bernama Tuan Gao hari ini. Meo? Zhao Yu bertanya dengan nada bercanda, pria yang baru saja kau perkenalkan padaku. Dia tidak palsu, kan? Apa, kau tidak bisa hidup tanpa bicara omong kosong, kan? Miao Ying menggelengkan kepalanya. Dan, kenapa kau memanggilku, Meong, seperti suara kucing? Tanpa menunggu jawabannya, dia menarik lengannya dan berkata, ayo, aku akan mengajakmu berkeliling. Miao Ying kemudian menggandeng tangan Zhao Yu dan masuk ke aula dengan gembira. Sebenarnya, aku tidak banyak tinggal di sini, karena aku tumbuh di Kinsan. Oh, Zhao Yu melihat sekeliling rumah besar dan semua tamu, lalu bertanya, siapa yang tinggal di sini secara teratur? Tidak ada. Orang tuaku tinggal di luar negeri sepanjang tahun. Mereka pada dasarnya hanya meminta beberapa orang datang secara berkala untuk menjaga kebersihan tempat ini. Kata Miao Ying, villa ini diberikan kepada ayahku oleh pemerintah saat dia masih muda. Sebenarnya, villa ini tidak begitu berguna bagi keluarga kami. Oh, ini berguna. Ini adalah alat yang hebat untuk kalian semua pamerkan. Jika aku punya rumah sebesar ini, aku. Sebelum Zhao Yu sempat menyelesaikan perkataannya, dia berubah pikiran dan mengatakan sesuatu yang lain. Tentu saja ini tidak berguna bagimu, karena kamu tidak perlu pamer. Aduh, kau sudah lama berada di kelompok investigasi khusus, tapi kau masih saja bicara omong kosong seperti itu. Miao Ying memeluk lengan Zhao Yu dan mendesah. Meskipun begitu, aku suka. Jika kau menjadi pria yang berpengetahuan suatu hari nanti, aku akan menganggapnya menyebalkan. Novel.com. Zhao Yu bergumam dalam hatinya. Kalau saja kau tahu aku memukuli ayahmu, kau pasti akan lebih menyukaiku saat itu. Baiklah, aku baru menyadari kalau ibumu tampaknya tidak begitu menyukaiku. Kata Zhao Yu. Ibu saya memang selalu seperti itu. Dia sudah terlalu lama menjadi pemimpin. Dia sudah terbiasa bersikap seperti itu. Miao Ying tertawa lebar. Selama aku menyukaimu, tidak ada seorang pun yang berani menentang persatuan kita. Ayo, aku akan menunjukkan sesuatu yang bagus kepadamu. Miao Ying kemudian menarik Zhao Yu ke bagian besar rumah di belakang aula. Pada saat yang sama, di sudut aula, Ran Tao, Zheng Ke,
dan yang lainnya duduk di sana seperti orang bodoh, mendesah dan mengerang. Hanya Cui Lisu, yang sedang menyeruput koktail lesat, bergumam pada dirinya sendiri, jadi, ketua kelompok Zhao memukuli ayah Miao Ying. Ini benar-benar lelucon yang hebat. Bagaimana mungkin ini bisa menjadi kebetulan? Di seluruh Tiongkok, di restoran ayam hotpot sekecil itu, mereka bertemu dan berkelahi. Ya ampun, bisakah kau diam? Ada alat pemantau di mana-mana. Kata Rantau, jangan biarkan orang lain mendengarmu. Aku tidak mengerti, kata Wu Xiumin, karena pria itu adalah ayah mertua wakil ketua kelompok, mengapa dia tidak marah tadi? Ayah Miao Ying bersikap seolah-olah semuanya baik-baik saja antara dia dan Zhao Yu. Mungkin acara hari ini mengharuskan kita untuk bersikap berbeda. Tebak Zengke, bagaimanapun, tamu kehormatan di sini sangat banyak, jadi kita semua harus menjaga muka kita. Pemimpin kelompok kita pasti sangat menderita, kata Cui Lisu. Ketika pesta selesai dan orang-orang penting pergi, pemimpin kita pasti dalam masalah besar. Rantau menutupi wajahnya dan bertanya, jadi, bagaimana kita bisa membantu pemimpin tim kita memperbaiki semua ini? Ya, Wu Xiumin mengangguk dan berkata, ketua tim sangat baik kepada kita. Kita harus membantunya. Baiklah, aku setuju. Zengke mengangkat tangannya. Xiumin, beritahu aku apa yang bisa aku bantu. Sebaiknya kau panggil ambulans terlebih dahulu, kata Wu Xiumin dengan nada serius. Jika pemimpin kita dipukuli, ambulans pasti sudah ada di sini untuk membawanya ke rumah sakit. Saat itu, orang tua Miao Ying baru saja menerima seorang jutawan terkenal di depan pintu. Ibu Miao Ying segera menarik ayah Miao Ying ke samping dan berkata dengan muram, "Hei, kau menyebut seorang detektif besar. Aku rasa pria itu sama sekali bukan detektif. Kau bertanya padaku bagaimana bayi kita bisa berkencan dengannya. Tapi, bukan hanya dia, lihat semua anggota timnya, tidak ada satupun dari mereka yang tampak waras. Bagaimana Ying bisa tahan bekerja dengan mereka?" Ibu Miao Ying menjabat tangan ayahnya dengan agak agresif, lalu menambahkan, "Kamu perlu bicara padanya." "Apa yang kamu bicarakan? Kamu tidak mengenal gadismu. Bicaralah sendiri padanya." Ayah Miao Ying menyilangkan lengannya dan mengangkat alisnya. Sepertinya kamu cukup puas dengan calon suami putrimu," kata Ibu Miao Ying dengan nada sarkastis. "Tadi, kalian berdua saling menatap, tetapi tidak bergeming. Kalian saling menyukai, bukan? Apa maksudmu? Aku sudah puas." Ayah Miao Ying mengangkat tangannya ke wajahnya dan menyentuh pipinya, yang belum pulih dari tamparan tadi. Ia lalu berkata, "Kau sama sekali tidak tahu apa yang terjadi. Jika aku sudah puas dengan pasangan ini, aku akan menjadi orang bodoh." "Apa yang terjadi?" Ibu Miao Ying menyadari sesuatu yang aneh untuk pertama kalinya. "Apakah kamu mengenalnya?" Ayah Miao Ying mengepalkan tangannya dan berkata dengan marah, "Apapun yang terjadi, dia tidak bisa mencuri putriku. Selain itu, aku harus membuatnya membayar atas apa yang telah dilakukannya." Bab 803. Ya Tuhan. Ketika Miao Ying membawa Zhao Yu ke rumah besar lainnya, Zhao Yu terkejut. Mulutnya terbuka lebar karena terkejut saat dia bertanya, "Apa-apaan ini?" Dia melihat sebuah kandang besar, yang telah didirikan di tengah aula besar. "Haha, pernahkah kamu mendengar tentang UFC? Ini adalah tempat kompetisi biasa." Miao Ying tersenyum. Ia kemudian menjelaskan lebih lanjut, "Ini hobi baru ayah saya. Sejak di Selandia Baru, ia sangat menyukainya. Hari ini, ia telah mengatur beberapa pertandingan yang luar biasa untuk diadakan. Saya pernah mendengar tentang UFO atau KFC." Zhao Yu menatap kandang itu, sambil bercanda. Dia masih tidak percaya. UFC adalah salah satu ajang pertarungan terbaik di dunia. UFC memadukan tinju, karate, judo, sanda, gulat, tinju Thailand, dan berbagai keterampilan dalam setiap pertarungan. UFC dikenal sebagai ajang pertarungan dasar lomba, dan merupakan ajang yang sangat mendebarkan, kata Miao Ying sambil tersenyum gembira. Ia kemudian menambahkan, "Hari ini, ayah saya dan teman-temannya telah mengundang beberapa petarung papan atas dunia untuk datang dan bertarung demi para tamu. Bahkan, akan ada sedikit pertarungan pemanasan sebentar lagi."
Namun, yang paling seru akan terjadi setelah makan malam. Apa-apaan ini? Kehidupan orang kaya benar-benar menarik. Zhao Yu menggelengkan kepalanya dan mendesah. Saat ini, kandang itu dikelilingi oleh banyak tamu. Mereka mengangkat ponsel mereka tinggi-tinggi dan mengambil banyak swafoto. Seluruh aula ramai dengan aktivitas. Mengapa ayahmu sangat menyukai ini? Zhao Yu merenungkannya sejenak sebelum bertanya, apakah dia juga seorang petarung yang hebat? Tentu saja, kata Miao Ying tanpa ragu. Saat ayahku masih muda, dia adalah agen yang fenomenal. Bahkan, dia pada dasarnya adalah James Bond. Tapi, sekarang dia sudah semakin tua, aku jarang melihatnya bertarung. Lalu, apakah kau mempelajari kemampuanmu darinya? Kenapa cara bertarungmu sangat berbeda? Zhao Yu tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Begitu dia selesai berbicara, dia menyadari bahwa dia hampir mengekspos dirinya sendiri. Bagaimana dia bisa punya waktu untuk mengajariku? Tahukah kamu mengapa orang tuaku begitu memanjakanku? Itu hanya karena mereka merasa bersalah. Aku selalu sendirian, seperti anak yatim, selama masa kecilku. Miao Ying menggelengkan kepalanya. Kemudian, dia tiba-tiba memegang lengan Zhao Yu dan bertanya dengan ragu, Zhao Yu, apa maksudmu dengan menanyakan hal-hal ini kepadaku? Sepertinya kamu sudah pernah melihat ayahku bertarung. Oh, tidak, aku hanya bercanda. Haha, Zhao Yu buru-buru mencoba memperbaiki kesalahannya. Sebenarnya, maksudku, agen dan petarung benar-benar berbeda. Tentu saja, Miao Ying mengangguk. Agen cepat dan tajam, dan tidak perlu gerakan yang rumit, sementara petarung harus menghibur penonton. Selain itu, mereka harus memiliki daya tahan yang tinggi, karena pertandingannya cukup panjang, rupanya. Lalu, apakah ayahmu seorang petarung yang lebih hebat darimu? Zhao Yu bertanya lagi, mencoba mendesaknya untuk mendapatkan informasi lebih banyak, tanpa memperlihatkan dirinya. Kenapa kau bertanya? Miao Ying menggelengkan kepalanya. Sewaktu aku masih kecil, aku berusaha menjadi petarung hebat, jadi aku sering meminta ayahku untuk bertanding dan mengajariku. Namun, ayahku tidak pernah mau melawanku. Jadi, aku tidak tahu siapa yang lebih hebat di antara kami berdua. Namun, aku merasa tidak akan menang jika kami bertarung. Aneh sekali. Zhao Yu lalu bertanya lagi, saat ayahmu melihatku tadi, dia memperlakukanku seperti orang asing. Bukankah kau pernah menunjukkan fotoku atau semacamnya padanya sebelumnya? Hei, kenapa tiba-tiba kau begitu peduli pada ayahku? Kenapa kau bertanya begitu banyak? Miao Ying mulai curiga. Ia lalu berbalik dan mengambil 2 minuman dari nampan pelayan dan memberikan satu kepada Zhao Yu. Aku hanya ingin tahu. Lagi pula, kita akan segera menjadi saudara. Sedikit kebohongan tidak pernah sulit bagi Zhao Yu. Kurasa aku juga hanya ingin tahu apa pendapat ayahmu tentangku. Miao Ying minum sedikit sambil mengingat dengan sungguh-sungguh, awalnya, aku tidak memberitahu mereka tentangmu. Ketika akhirnya aku memberitahu mereka nanti, itu adalah saat yang paling penting dan menegangkan, dan ayahku sangat sibuk sehingga dia tidak punya waktu untuk peduli dengan siapa yang kutemui sama sekali. Dia mendesah. Kemudian, ketika aku membantunya mendapatkan materi, dia meminta seseorang untuk menghapus identitasku, termasuk semua foto pribadiku. Miao Ying menepuk kepalanya, lalu berkata, dia pasti melihat fotomu saat itu. Dan, bulan lalu, ketika aku ingin bergabung dengan kelompok investigasi khusus, aku memberinya fotomu saat itu juga. Dia kemudian menoleh padanya dan bertanya, tapi, mengapa kamu menanyakan hal ini padaku? Miao Ying menyesap lagi dan berkata, sayang, tidak masalah apa yang terjadi di masa lalu. Kuncinya adalah bagaimana kamu bersikap sekarang. Bukankah kamu mengatakan bahwa orang tuaku akan mudah kamu rayu? Jadi, tunjukkan padaku. Zhao Yu mengangguk, tetapi alisnya berkerut dan bertaut saat dia berpikir. Jadi, saat aku berada di restoran ayam hotpot, ayah Miao Ying sudah mengenali aku. Jelas, ayahnya tidak hanya berjuang melawan ketidakadilan. Mungkin dia ingin menunjukkan ketegasan dan kekuasaannya kepadaku. Tanpa diduga, dia gagal. Tetapi, saat Zhao Yu mengingat kembali saat mereka bertemu di pintu tadi,
dia tidak dapat mengerti mengapa ayah Miao Ying jelas-jelas terkejut melihatnya. Jika dia sudah tahu identitasku sebagai kekasih Miao Ying sejak lama, lalu mengapa dia begitu terkejut melihatku di sini malam ini? Hei, lihat, wow, pada saat ini, Miao Ying menarik Zhao Yu ke kandang besi. Di bawah sorotan lampu, seorang asing tiba-tiba muncul, mengenakan celana pendek tempur. Pria ini tidak terlalu tinggi, tetapi tubuhnya tegap. Selain itu, tatapan matanya tampak dingin dan jahat, yang membuat orang-orang merasa panik hanya dengan sekali pandang. Begitu pria itu muncul, terdengar tepuk tangan meriah dan sorak-sorai dari kerumunan. Itu Sangrof, kata Miao Ying kepada Zhao Yu, dia menduduki peringkat kedua dalam klasemen UFC, dan dia telah menang 23 kali berturut-turut. Pria ini adalah petarung yang tangguh, baik dalam menyerang maupun bertahan. Selain itu, dia tampaknya tidak memiliki kelemahan. Ayahku pasti telah menghabiskan banyak uang untuk mendatangkannya ke sini. Zhao Yu masih memikirkan urusannya sendiri, jadi dia tidak terlalu memperhatikan kata-kata Miao Ying. Dia hanya bertanya dengan santai, jadi, apakah kamu ingin mencoba melawannya, bocah kutu buku bela diri kecilku? Aku tidak akan sebodoh itu. Ah, lihat. Ini akan segera dimulai. Miao Ying menepuk punggung Zhao Yu dengan gugup, lalu Zhao Yu mengalihkan perhatiannya ke kandang. Pada saat ini, seorang pemain tinggi berkulit gelap lainnya menjadi sorotan. Komentator baru saja mengatakan bahwa dia adalah seorang petarung profesional dari Meksiko. Tak perlu dikatakan lagi, Miao Ying menghabiskan minumannya dan berkata, pria ini jelas bukan tandingan Sangrof. Aku bahkan belum pernah mendengar tentangnya. Zhao Yu tiba-tiba melihat pemandangan yang sangat aneh di depan matanya. Ketika orang Meksiko itu menjadi pusat perhatian dan siap bertarung, Sangrof telah memunggungi dia. Wow, teriak penonton serempak saat suasana mencapai klimaks. Wow, jangan lagi. Miao Ying dengan gugup meraih lengan Zhao Yu dan berkata, ini adalah jurus andalan Sangrof. Sebelum pertarungan dimulai, untuk menghasut lawannya, dia memunggungi lawannya. Dia sangat percaya diri. Zhao Yu heran bagaimana orang ini bisa lebih sombong darinya. Dengan bunyi bel, pertarungan pun dimulai. Pemain Meksiko itu tampak sangat tidak puas dengan kejenakaan Sangrof. Begitu bel berbunyi, dia langsung menyerbu Sangrof. Akibatnya, Sangrof melangkah maju, lalu melompat ke udara. Retakan, kaki kanannya menendang wajah lawannya. Petarung Meksiko itu bahkan tidak sempat melakukan apapun sebelum ia jatuh ke tanah dan pingsan. Saat wasit bergegas maju untuk memeriksanya, penonton tidak dapat menahan kegembiraan mereka dan mulai bersorak. NOVLB.com. Lihat, itu jurus, ekor naga, legendarisnya. Miao Ying mendesah. Kapan aku bisa bertarung seperti dia? Zhao Yu mendengus dengan nada meremehkan dan menghabiskan minumannya. Pada saat ini, Miao Ying ingin membicarakan sesuatu dengannya, tetapi seorang pelayan bergegas menghampirinya dan berkata kepadanya, silakan pergi ke ruang belajar bersama pria ini. Ayahmu ingin memperkenalkan kalian berdua kepada beberapa tamu terhormat. Miao Ying meletakkan minumannya, memegang lengan Zhao Yu, dan berkata, ayo. Tidakkah kau ingin tahu lebih banyak tentang ayahku? Kesempatanmu sudah menunggu. Zhao Yu mengerutkan kening dan merasakan firasat buruk saat mereka mengikuti pelayan itu. Melihat Zhao Yu ragu-ragu, Miao Ying segera mencoba menghiburnya, jangan terlalu banyak berpikir. Kamu hanya perlu bersikap seperti biasa. Ayahku mudah bergaul. Zhao Yu tidak bisa menahan tawa getirnya. Dia pikir itu mungkin benar. Jika saja dia tidak menamparnya. Namun, karena dia tidak bisa bersembunyi, dia memutuskan bahwa lebih baik menghadapi konsekuensinya secara langsung. Jadi, Zhao Yu pergi bersama Miao Ying, sambil mengangkat kepalanya tinggi-tinggi. Bab 804. Ruang belajarnya berada di lantai 3. Ketika Miao Ying datang bersama Zhao Yu, orang tua Miao Ying sudah menunggu di pintu cukup lama. Seperti yang telah mereka bicarakan sebelumnya, begitu mereka bertemu, Ibu Miao Ying membawa Miao Ying ke ruang kerja untuk bertemu dengan semua tamu terhormat mereka. Ayah Miao Ying memanfaatkan kesempatan ini untuk mengajak Zhao Yu ke samping. Setelah melihat tidak ada orang lain di sekitarnya,
dia berkata kepada Zhao Yu dengan wajah cemberut, sepertinya Saufik Non Blanc 79 milikku terbuang sia-sia. Ayah Miao Ying kemudian menggertakkan giginya dan menambahkan, saya pikir orang yang telah banyak membantu kita di Selandia Baru adalah orang baik. Jadi, bayangkan keterkejutan saya ketika saya mendapati dia hanya seorang bajingan yang jahat. Oh, anggur itu benar-benar enak. Terima kasih. Zhao Yu menjilat bibirnya, melengkungkan punggungnya, dan mengepalkan tinjunya. Ayah Miao Ying menggelengkan kepalanya, lalu berkata dengan dingin, tanpa diduga, firasatku cukup akurat. Setelah waktu yang begitu singkat, kita sudah bertemu lagi. Mendengar ini, Zhao Yu merasa aneh. Sepertinya Ibu Miao Ying benar-benar tidak mengenalnya, jadi dia bertanya-tanya. Apakah masalah ayam hotpot itu benar-benar hanya kebetulan? Ayah Miao Ying saat itu berkata dengan marah, wah, aku selalu bersikap adil. Jadi, sekarang aku akan memberimu pilihan. Keluar dari sini dan tinggalkan putriku sendiri, dan aku berjanji kau bisa pergi dengan aman. Zhao Yu mengernyitkan alisnya. Karena ayah Miao Ying begitu terus terang, dia tidak perlu berpura-pura lagi, jadi dia langsung berkata, baiklah, aku mengakui bahwa di restoran itu, aku salah. Aku minta maaf. Tolong maafkan aku. Tapi, bagaimana aku bisa tahu bahwa kamu adalah ayah Miao Ying? Ayah Miao Ying langsung memarahinya, biarku beritahu, aku punya prinsip, dan tidak peduli seberapa miskin, lemah, atau jeleknya dirimu, aku tidak akan peduli. Tapi, tidak mungkin aku membiarkan putriku menikah dengan bajingan yang tidak berprinsip dan suka menindas seperti itu. Baiklah, Zhao Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, kalau begitu, aku akan menjelaskan semua ini pada Miao Ying. Setelah mengatakan itu, Zhao Yu hendak segera masuk ke ruang belajar untuk melakukan hal itu, tetapi ayah Miao Ying terkejut dan menghentikannya dengan tergesa-gesa. Dia kemudian berkata dengan marah, beraninya kau. Apakah kau mencoba mengancamku? Ayah Miao Ying gemetar saat bertanya, tahukah kamu bahwa satu kata dariku dapat menghancurkan reputasimu? Jika aku ingin kamu menghilang, itu juga mudah. Wah, kamu bergaul dengan orang yang salah. Hei, apakah kau mengancamku sekarang? Tanya Zhao Yu, suaranya sedikit mengandung amarah. Aku tidak peduli apa yang telah kulakukan padamu sebelumnya, tetapi Miao Ying dan aku saling mencintai, jadi tidak peduli seberapa kau mengancamku, aku tidak akan pernah menyerah. Ayo kita masuk saja dan jelaskan semua ini pada Miao Ying. Dengan kerah Zhao Yu di satu tangan dan tangan lainnya terkepal, ayah Miao Ying tampak seperti hendak menyerangnya sambil berteriak, dasar orang bodoh. Kau yang meminta ini. Zhao Yu hanya menatapnya dengan pandangan menghina dan menjawab, baiklah, aku memukulmu. Itu salah. Jika kamu ingin membalas, aku tidak akan mengatakan apapun. Apa yang kalian berdua bicarakan? Pada saat itu, Miao Ying tiba-tiba menghampiri mereka dan bertanya. Ayahnya terkejut dan segera melepaskan kerah baju Zhao Yu. Apa yang kalian bicarakan? Apakah kalian berdua baik-baik saja sekarang? Tanya Miao Ying. Zhao Yu mengerutkan kening, dan saat dia mencoba mengatakan yang sebenarnya kepada Miao Ying, ayah Miao Ying melompat maju dan menepuk bahu Zhao Yu, sambil tertawa berkata, Ying, kamu benar sekali. Kita sangat akrab. Hahaha, dia orang yang berbakat, mirip sekali dengan ayahmu di masa lalu. Saat berbicara, dahi ayah Miao Ying dipenuhi keringat dingin. Dia diam-diam mencubit punggung Zhao Yu, memperingatkannya untuk tidak berbicara. Zhao Yu merasa hal ini menjengkelkan sekaligus lucu. Tampaknya, meskipun ayah Miao Ying memiliki otoritas tinggi dan status terkemuka, ia juga memiliki kelemahannya sendiri. Oh, orang tua, ayolah, kami menunggumu. Ibu Miao Ying tidak menyangka Miao Ying akan tiba-tiba berlari keluar dan mengganggu kedua pria itu, jadi dia keluar untuk berperan sebagai penengah. Setelah itu, mereka berempat masuk ke ruang belajar bersama. Selain ukurannya yang besar dan dekorasinya yang megah, ruang belajar itu juga berisi berbagai karya seni yang berharga, seperti kaligrafi, lukisan, dan sebagainya. Orang-orang yang diizinkan masuk ke ruang belajar itu hanya terbatas pada tokoh-tokoh papan atas di antara orang-orang paling elit dan kaya di daerah itu. Hanya dengan sekali pandang, Zhao Yu mengenali beberapa taipan bisnis,
serta tokoh masyarakat lainnya yang dikenalnya. Begitu memasuki ruang belajar, ayah Miao Ying mengambil segelas anggur yang diberikan kepadanya oleh pengurus rumah tangga, mengangkatnya tinggi-tinggi, dan mengucapkan banyak sambutan megah, menyambut para tamu dan berterima kasih atas kedatangan mereka. Selera humor dan kata-kata jenaka ayah Miao Ying membuat penonton tertawa. Kemudian, dengan bersulang dari ayah Miao Ying, mereka semua mengangkat gelas mereka tinggi-tinggi ke udara. Setelah meletakkan gelas anggurnya, ayah Miao Ying tiba-tiba meraih bahu Zhao Yu dan mendorongnya ke depan, memperkenalkannya kepada yang lain. Semuanya, mohon perhatiannya. Ini Zhao Yu, pemimpin tim investigasi khusus Divisi Kriminal Pusat. Apakah kalian pernah mendengar tentang kasus mayat wanita tanpa kepala? Kasus itu terpecahkan berkat dia. Oh, kasus mayat wanita tanpa kepala telah menimbulkan sensasi di seluruh negeri. Jadi begitu kasus itu disebutkan, semua tamu terhormat menatap kagum ke arah Zhao Yu. Haha, ini berita internal yang bagus lagi. Ayah Miao Ying dengan ramah menunjuk Zhao Yu dan menambahkan, pemimpin kelompok Zhao adalah pacar Ying, calon menantuku. Seorang wanita setengah baya, yang mengenakan banyak perhiasan, berkata dengan iri, pria muda itu sangat tampan dan jujur. Dia sangat cocok untuk putrimu. Novel B.in.com. Pria lain mengangkat gelasnya dan berkata, selamat. Semua tamu lainnya segera mengangkat gelas mereka lagi untuk merayakan berita ini. Ayah Miao Ying juga membiarkan pengurus rumah menuangkan segelas anggur untuk Zhao Yu. Sambil minum anggurnya dengan tenang dan tersenyum, Zhao Yu merasa semua ini aneh. Lagi pula, dia pikir ayah Miao Ying akan membalas dendam padanya daripada memujinya. Zhao Yu tidak begitu memahami hal ini, dan dia bertanya-tanya. Trik apa sebenarnya yang disembunyikan ayah Miao Ying? Bab 805. Tanpa diduga, setelah bersulang, ayah Miao Ying memperkenalkan Zhao Yu kepada orang-orang kaya, satu persatu, sambil memuji Zhao Yu. Melihat ini, Zhao Yu ingin tahu apa yang sedang direncanakannya. Namun, Miao Ying sangat gembira dengan tindakan ayahnya. Dia tidak pernah menyangka bahwa ayahnya akan menghargai Zhao Yu seperti ini. Awalnya, dia mengira ayahnya akan memperlakukan Zhao Yu seperti orang bodoh dan mengejeknya di depan umum. Namun, setelah mereka saling mengenal, ayahnya tetap menjaga Zhao Yu di sisinya, memperkenalkannya, dan mengobrol dengan banyak orang kaya. Awalnya, Zhao Yu dapat mengobrol dengan tamu lainnya, tetapi begitu orang-orang kaya itu mulai berbicara tentang perusahaan mereka, hubungan internasional, dan ekonomi, Zhao Yu sama sekali tidak dapat mengikuti pembicaraan. Zhao Yu sama sekali tidak tertarik dengan topik-topik ini. Dia merasa bosan, jadi dia menatap Miao Ying, matanya memohon bantuan. Dia lebih suka pergi menonton pertandingan UFC daripada mendengarkan percakapan orang-orang ini. Namun, ketika dia menoleh ke belakang, dia mendapati Miao Ying sedang mengobrol dengan ibunya dan beberapa wanita terhormat. Oleh karena itu, Miao Ying tidak bisa pergi diam-diam bersamanya. Oleh karena itu, Zhao Yu berpikir bahwa ia akan menggunakan alasan pergi ke toilet untuk meninggalkan tempat ini. Ia belum membuka mulutnya, ketika ayah Miao Ying tiba-tiba menariknya ke samping dan bertanya dengan sungguh-sungguh, Zhao Yu, apa pendapatmu tentang pendanaan besar-besaran dari Renado International Holdings? Hah, Zhao Yu terkejut mendengar pertanyaan itu. Namun, sebelum ia sempat menjawab, seorang lelaki tua berambut perak buru-buru bertanya, bukankah pacar putri Anda seorang polisi kriminal? Apakah ia juga tertarik pada investasi finansial? Ayah Miao Ying tersenyum dan menjawab, Zhao Yu adalah seorang jenius yang serba bisa. Dia tahu sedikit tentang segala hal. Kalau tidak, bagaimana dia bisa memecahkan begitu banyak kasus besar? Selain itu, saya butuh seseorang yang tahu bagaimana membantu saya dengan harta keluarga yang begitu besar. Ini sangat menarik. Orang tua itu kemudian mengulang pertanyaan sebelumnya, bertanya kepada Zhao Yu, jadi, petugas Zhao, apa pendapatmu tentang pendanaan skala besar baru-baru ini? Ini, sekali lagi, Zhao Yu bingung. Pada saat itulah dia menyadari bahwa ayah Miao Ying sedang menjebaknya. Dia ingin membuat Zhao Yu terlihat bodoh di depan semua orang. Oh, ayah pasti bingung. Miao Ying mendengar perkataan ayahnya,
jadi dia bergegas menolong Zhao Yu. Zhao Yu lulus dari Akademi Kepolisian, jadi mengapa dia perlu tahu tentang keuangan dan ekonomi? Kami adalah polisi kriminal, dan kami menyelidiki pelanggaran pidana, bukan masalah ekonomi. Novel B. Jen.com. Itu masuk akal, kata salah satu tamu kaya. Ia kemudian menjelaskan, Renado baru-baru ini membuat langkah berani. Prancis adalah negara pertama yang melarang pemborosan makanan. Konon Senat baru-baru ini mengumumkan hukuman untuk pelanggaran tersebut, serta hadiah yang akan digunakan sebagai insentif untuk menghentikan perilaku ini. Jadi, Renado seharusnya bisa mendapatkan sepotong kue besar sekarang. Ya, kata lelaki tua itu setuju. Teman saya di Prancis merekomendasikan Renado kepada saya. Karena jelas-jelas mendapat dukungan dari pemerintah Prancis, saya akan membelinya. Pada saat ini, Zhao Yu tiba-tiba mengerutkan kening. Dia kemudian berkata kepada lelaki tua itu, Tuan, jika Anda benar-benar ingin berinvestasi dalam sesuatu, Anda sebaiknya berinvestasi pada saya. Haha. Semua orang menatapnya, dengan keraguan di mata mereka. Melihat ini, Miao Ying berkata, Zhao Yu, jangan bicara omong kosong. Dia jelas mengira Zhao Yu sedang bercanda. Hahaha. Zhao Yu berdiri, dengan sengaja menghadap ayah Miao Ying sambil berkata, Miao Ying benar. Aku hanya tertarik memecahkan kasus. Aku benar-benar tidak begitu berpengetahuan dalam hal ekonomi dan perdagangan. Ia kemudian menambahkan, tetapi saya pikir bisnis dan kasus memiliki kesamaan. Dengan pengetahuan saya yang terbatas tentang Renado International Holdings, saya sarankan Anda untuk berhati-hati. Setelah Zhao Yu mengatakan hal itu, orang-orang menjadi penasaran. Ia kemudian melanjutkan penjelasannya, sama seperti Anda memecahkan sebuah kasus, saya akan memberikan 3 petunjuk yang berkaitan dengan situasi ini. Pertama, November lalu, Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadakan pertemuan khusus, di mana para ahli mengklaim bahwa makanan melepaskan gas rumah kaca dalam proses pembusukan. Oleh karena itu, Majelis Umum meminta semua anggotanya untuk belajar dari Prancis, sehingga menggunakan undang-undangnya untuk melarang pemborosan makanan. Zhao Yu kemudian berkata, kedua, pada bulan Desember tahun lalu, Chad dan beberapa negara lain di Afrika Tengah dilanda berbagai konflik bersenjata. Dilaporkan bahwa beberapa negara kecil di Afrika Tengah juga menghadapi kekacauan politik. Dia berhenti sejenak dan menarik napas, lalu berkata, ketiga, harga saham Renado di pasar Dow Jones telah melonjak selama bertahun-tahun. Konon ada beberapa nama besar Wall Street yang mendukungnya. Setelah mengatakan semua itu, Zhao Yu membuka tangannya dan menyimpulkan, baiklah, menurutku apa yang baru saja kukatakan sudah cukup jelas. Ini, bahkan ayah Miao terkejut mendengar analisis Zhao Yu, dan itu membuatnya terdiam. Petugas Zhao, apa maksud Anda dengan mengatakan semua ini? Apakah ada masalah dengan perusahaan? Tanya pria berambut perak itu. Bukankah ini kabar baik bahwa harga saham telah naik? Selain itu, pembiayaan adalah saluran sepihak. Sepertinya tidak ada banyak hubungannya. Oh, tapi ada, kata Zhao Yu dengan percaya diri. Misalnya, jika aku merasa akan kentut, apa cara terbaik bagiku untuk melakukannya? Apakah aku mengeluarkan suara keras dan membiarkan semua orang mendengarnya? Atau apakah aku mengeluarkan gasku sedikit demi sedikit, sehingga kentutku tidak terdengar? Kurasa lebih baik kau merahasiakannya, jawab seseorang. Salah. Tidak peduli bagaimana aku melakukannya, kau tetap bisa menciumnya. Zhao Yu tertawa, lalu berkata, cara terbaik untuk menangani situasi ini adalah menahannya dan tidak membiarkan siapapun tahu kau harus kentut sama sekali. Tapi, dengan cara ini, aku pasti akan menderita luka dalam. Wow, teori baru Zhao Yu segera menarik perhatian semua orang. Itulah yang saya bicarakan tentang bagaimana hal-hal berhubungan dengan Renado. Perusahaan itu sedang menderita sekarang. Zhao Yu mencoba menjelaskan, bisnis utama perusahaan makanan pertanian besar ini ada di negara-negara Afrika yang berbahasa Prancis. Namun, negara-negara tersebut terjebak di tengah perang atau dilanda kelaparan. Jika perusahaan sebesar itu ingin menyelamatkan dirinya, mereka pasti perlu mengambil langkah berani. Ia kemudian menambahkan,
Selain itu, perusahaan ini memperoleh keuntungan besar pertama setelah Prancis membuat undang-undang yang melarang pemborosan makanan. Tetapi sekarang, atas permintaan Perserikatan Bangsa-Bangsa, semua negara di dunia mengikuti tren ini. Dengan cara ini, Renado tidak lagi menjadi satu-satunya panutan, dan perusahaan ini telah kehilangan keunggulan kompetitifnya. Dia menggelengkan kepalanya, lalu berkata, terlebih lagi, Anda dapat melihat dari harga saham Renado di Amerika Serikat, sebelumnya tidak pernah melampaui $2.40, tetapi sekarang tiba-tiba melonjak hingga $3. Tidakkah menurut Anda itu agak tidak biasa? Zhao Yu tertawa sambil menyimpulkan, menurut penilaianku, kentutnya baru saja keluar. Pada saat ini, siapapun yang ingin menghabiskan uangnya harus berpikir dua kali. Apa-apaan ini? Mendengar hal ini, pria yang baru saja mengatakan bahwa dia telah berinvestasi di sana bergegas keluar untuk menelepon, sementara orang-orang lainnya semua menatapnya dengan sangat terkejut. Ibu Miao Ying, yang sedang menuang anggur ke dalam gelas, menumpahkannya kemana-mana. Sedangkan Miao Ying, dia terus menggaruk-garuk kepalanya, karena dia sama sekali tidak mengerti apa yang baru saja dikatakan Zhao Yu. Dia bertanya-tanya, kapan Zhao Yu menjadi begitu berpengetahuan tentang hal-hal ini? Orang yang paling terkejut adalah ayah Miao Ying, alisnya hampir terangkat ke atas kepalanya. Dia tidak percaya apa yang baru saja didengarnya. Bab 806. Ini adalah Drunken Zhongkui, karya Wang Su, pelukis besar dinasti Qing. Zhao Yu menunjuk sebuah gulungan di atas meja dan memperkenalkannya kepada para tamu. Ia kemudian menambahkan, ini benar-benar asli. Anda lihat, lipatan-lipatan pakaian itu semuanya menggunakan tinta tipis. Dan, lihat garis-garisnya. Itu menunjukkan bahwa itu sama sekali bukan tiruan. Jika bukan karena bercak kecil di sudut kanan atas, nilai lukisan ini tidak akan kurang dari pernikahan saudari Zhongkui, yang saat ini dipajang di museum. Setelah berkata demikian, Zhao Yu menoleh ke arah lelaki tua berambut perak itu dan berkata, Tuan yang sangat murah hati memberikan lukisan yang sangat berharga itu kepada calon ayah mertuaku. Mendengar pujian Zhao Yu, lelaki tua berambut perak itu melambaikan tangannya dan memujinya, petugas Zhao benar-benar jenius. Aku tidak tahu bahwa kamu juga menyukai lukisan dan seni. Dia kemudian menoleh ke ayah Miao Ying dan berkata, tidak heran kau memperkenalkannya kepada kami dengan begitu gembira. Ternyata kau telah menemukan harta karun. Kerumunan orang setuju dan juga mulai memuji Zhao Yu. Ternyata lukisan ini adalah hadiah dari lelaki tua berambut perak untuk ayah Miao Ying. Tadi, saat semua orang sedang asyik mengobrol, ayah Miao Ying mengeluarkannya untuk dinikmati semua orang. Sebenarnya, dia sengaja melakukan itu sebagai trik lama. Dia mengklaim bahwa Zhao Yu juga tahu tentang lukisan itu, dan dia meminta Zhao Yu untuk mengomentarinya, dengan harapan bisa membuat Zhao Yu terpojok dan membuatnya terlihat seperti orang bodoh. Hal ini memaksa Zhao Yu untuk menggunakan Invisible Analyzer lagi, yang tentu saja membuat para tamu tercengang. Sebelumnya, pendapatnya tentang Renado juga berasal dari perangkat istimewanya. Pada saat ini, ayah Miao Ying, betapapun marahnya dia di dalam hati, memaksakan senyum di wajahnya dan berkata, tentu saja. Tidak sembarang orang bisa menikahi putri Miao Kun. Tapi, sejujurnya, ini juga pertama kalinya aku melihat bakat perwira Zhao dalam apresiasi seni. Kalau begitu, kemarilah. Miao Kun kemudian dengan antusias menarik Zhao Yu ke sebuah benda porselen berwarna merah kecoklatan dan berkata, Zhao Yu, kamu bisa membantuku melihat porselen ini. Aku sudah menyewa beberapa ahli untuk menilainya, tetapi mereka tidak bisa memastikan apakah itu asli atau tidak. Baru saat itulah Zhao Yu mengetahui bahwa nama ayah Miao Ying adalah Miao Kun. Oh, ayah, tirani ayah tak ada habisnya, bukan? Miao Ying tidak suka cara ayahnya memperlakukan Zhao Yu, jadi dia segera menyela pembicaraan mereka. Jika para ahli saja tidak tahu apakah itu nyata atau tidak, bagaimana mungkin ayah berharap Zhao Yu tahu? Jangan membuatnya malu, oke. Yang mengejutkan semua orang, Zhao Yu hanya mengedipkan mata ke arah Miao Ying, lalu berkata dengan tenang, Ying, jangan khawatir. Tentu saja, aku akan membantu ayahmu memecahkan masalahnya. Biarkan aku melihatnya dengan saksama.
Saat Zhao Yu melihat porselen itu, dia tercengang. Oh, selamat. Ini adalah cangkir tapal kuda langka dari dinasti Tang. Tidak hanya asli, tetapi juga bernilai mahal. Miao Kun tidak mempercayainya, jadi dia bertanya dengan curiga, bagaimana kamu tahu itu? Saya yakin akan hal itu, kata Zhao Yu, sambil menunjuk ke porselen itu. Lihat, bahannya, alasnya, gelasirnya, dan gayanya semuanya sempurna. Sekarang, lihatlah hubungan antara gelasir warna dan alasnya. Perhatikan lebih dekat. Barang tiruan memiliki garis-garis halus dan bergerigi, tetapi milik Anda tidak. Barang tiruan Anda benar-benar asli. Sebenarnya, Miao Kun sudah tahu betul bahwa porselennya asli. Dia hanya ingin mempermalukan Zhao Yu, tetapi dia tidak menyangka bahwa Zhao Yu akan mengetahui tipuannya. Oh, kalau kamu tidak merasa benar dengan penilaianku, canda Zhao Yu, kalau begitu, berikan saja padaku. Kalau begitu, akulah yang akan menjadi kaya. Hahaha. Perkataan Zhao Yu langsung membuat semua orang di aula tertawa. Kemudian, wanita penjual perhiasan itu berkata, wah, apa terburu-buru? Cepat atau lambat, barang-barang ayah pacarmu akan menjadi milikmu. Semua orang di sana tertawa lagi, tetapi Miao Kun merasa malu. Seorang pria kaya, yang mengenakan kacamata dan jas putih, berkata, petugas Zhao sangat ahli dalam hal ini. Bahkan, bisakah Anda membantu saya? Beberapa hari yang lalu, saya mendapat sebuah gelang. Harganya setengah dari harga Ferrari saya. Apakah petugas Zhao akan membantu saya dengan melihatnya? Zhao Yu mengerutkan kening. Dia hanya punya 2 penganalisis tak terlihat, yang keduanya sudah dia gunakan. Tepat saat Zhao Yu hendak menolak, pengurus rumah tangga bergegas masuk dan mengumumkan, hadirin sekalian, pertandingan Serigala Langit melawan Lei Bin akan segera dimulai. Ayo kita pergi ke tribun bersama. Oh, bagus. Miao Kun mengangguk, lalu berkata, semuanya, silakan datang ke kandang pertarungan. Miao Ying segera bertanya kepada pengurus rumah tangga, apakah itu Lei Bin yang sama dari kota Qinsan? Ya, jawab pengurus rumah tangga. Lei Bin dulunya adalah petarung taekwondo, tetapi baru-baru ini ia pindah ke UFC. Benarkah itu dia? Seru Miao Ying sebelum buru-buru bertanya, siapa lawannya? Oh, Sky Wolf adalah petarung Ceko, kata pengurus rumah tangga. Kedua pria ini memiliki kekuatan yang setara, tetapi mereka belum pernah berhadapan dalam pertandingan. Sulit untuk memperkirakan siapa yang akan menang. Miao Ying menarik lengan Zhao Yu sambil berbisik, aku tidak percaya Lei Bin benar-benar datang. Hah, dasar pecundang, kata Zhao Yu dengan nada meremehkan. Jika dia menganggap dirinya petarung, bahkan aku bisa menjadi petarung UFC. Tidak, UFC sangat sulit. Jangan coba-coba bersikap seolah-olah kamu sangat hebat. Miao Ying kemudian bertanya, ngomong-ngomong, kenapa aku tidak pernah tahu kalau kamu tahu tentang hal-hal seperti ekonomi dan seni? Apakah kamu benar-benar membuat banyak kemajuan saat aku tidak ada? Hei, itu hanya kebetulan saja aku tahu hal itu. Setelah kasus itu terpecahkan tempo hari, aku hanya mendengarkan beberapa orang lain membicarakannya. Disitulah aku memperoleh semua info itu. Haha, Zhao Yu kesulitan menjelaskan, karena dia merasa terpojok. Menurutmu siapa yang kau bohongi? Miao Ying menjulurkan lidahnya padanya, lalu bertanya, apa kau pikir aku tidak bisa melihat apa yang sedang terjadi? Tadi, ayahku terlihat sangat malu. Pasti karena kalian berdua sudah berkolusi sebelumnya. Kalian berdua hanya berpura-pura, kan? Ayahku pandai dalam segala hal, tetapi benci kehilangan muka di depan orang lain. Tidak baik bagi kalian untuk melakukan hal-hal seperti itu. Dong, mendengar ini, Zhao Yu tidak tahu harus berkata apa, jadi dia hanya terdiam. Mereka segera tiba di tribun, yang berada di sebelah ruang belajar. Begitu semua orang memasuki area ini, mereka dapat menikmati pertempuran yang berlangsung di aula di bawah melalui pemandangan panorama. Itu adalah pengalaman yang luar biasa bagi mereka. Lei Bin mengenakan seragam hitam, sementara lawannya dari negara asing mengenakan seragam merah. Kedua pria itu siap untuk memulai pertempuran. Hahaha, pertunjukan akan segera dimulai. Miao Kun mengumumkan kepada penonton.
Meskipun Sangrov jelas merupakan petarung terbaik saat ini, kita tidak boleh melewatkan untuk memperkenalkan pemain Tiongkok. Apakah Anda tertarik untuk menyaksikan pemanasan ini, hadirin sekalian? Selama percakapan, seorang pelayan muda dengan laptop datang dan berdiri di depan semua orang. Ternyata mereka akan memberi kesempatan kepada orang banyak untuk bertaruh pada pertarungan tersebut. Miao Kun mengulurkan tangannya dan berkata, "Ayo ikut berpartisipasi, semuanya. Kalau tidak, ini akan terlalu membosankan." Pria tua berambut perak itu tersenyum, lalu bertanya, "Kau benar-benar tidak belajar apapun di Selandia Baru, bukan?" "Oke, aku ikut. Aku orang Cina, jadi aku akan bertaruh bahwa pemain Cina akan menang. Taruhanku adalah 200.000 RMB. Perekam langsung memasukkan taruhannya ke laptop. "Saya merasa pemain asing itu lebih kuat," kata seorang wanita. "Jadi, saya katakan Skywolf akan menang. Saya juga akan bertaruh 200.000 RMB. "Hah, jangan pelit-pelit bertaruh," kata seorang pemuda berjas putih. "Saya berani bertaruh hingga 1 juta, dan yakin si bocah Tionghoa itu pasti menang." Seseorang di sampingnya mengejek. Orang-orang ini bahkan tidak mengenal kedua pemain ini. "Aku menyimpan dana taruhanku untuk Sangrov." Dengan cara ini, banyak orang kaya mulai memasang taruhan mereka. Kemudian, mata Miao Kun bersinar, mengungkapkan tujuan sebenarnya. "Nov Lb. Jen." Dia perlahan mendekati Zhao Yu dan bertanya, "Hei, petugas Zhao, bagaimana denganmu?" Bab 807. "Ayah, apa yang terjadi padamu hari ini?" Miao Ying berdiri di depan Zhao Yu dan berkata, "Kita semua adalah polisi kriminal. Mengapa ayah membiarkan Zhao Yu berjudi denganmu? Apa yang sedang ayah pikirkan?" "Lupakan saja." Miao Kun tertawa dan berkata, "Bersenang-senanglah. Petugas Zhao, apakah Anda membawa uang? Kalau tidak, mungkin saya bisa meminjamkan Anda sedikit. Jangan bersikap tidak masuk akal." Miao Ying mulai marah, dan dia memegang lengan Zhao Yu dan ingin pergi. "Zhao Yu, ayo pergi." "Ying, aku tidak akan memaksanya bertaruh jika dia tidak mau. Tetaplah di sini," kata Miao Kun. Seorang pria kaya, yang berada di samping Miao Ying, berkata kepadanya sambil tertawa, "Pria harus membela diri mereka sendiri. Lagi pula, ini hanya untuk bersenang-senang. Jangan menganggapnya terlalu serius." Wajah Miao Ying tampak muram dan cemberut. Namun, di hadapan tamu-tamu yang kaya dan terhormat seperti itu, dia tidak dapat berkata apa-apa. "Lupakan saja. Lagi pula, aku tahu tidak mudah bagi polisi kriminal untuk mendapatkan gaji yang layak." Hahaha. Pada saat ini, Miao Kun tampaknya akhirnya memenangkan perang rahasianya dengan Zhao Yu. Dia kemudian berkata, "Mari kita nikmati saja permainannya." Di awal perang rahasia mereka, Zhao Yu merasa bersalah, karena ia mengira bahwa ia salah karena telah memukuli Miao Kun. Jadi, ia ingin mengubah pikiran Miao Kun dengan membuktikan dirinya kepada calon ayah mertuanya. Namun, dengan meningkatnya perang rahasia mereka, Zhao Yu menjadi semakin tidak puas. "Meskipun aku tidak menghasilkan banyak uang, itu cukup untuk memainkan permainanmu sedikit," kata Zhao Yu. "Sebenarnya, menurutku taruhanmu terlalu kecil. Sama sekali tidak menarik." "Apa?" Miao Ying terkejut mendengar kata-katanya. "Zhao Yu, apakah kamu sama gilanya dengan ayahku?" Miao Kun dan banyak tamu lainnya juga terkejut. Miao Kun kemudian bertanya, "Lalu, taruhan seperti apa yang menurutmu menarik?" "Saya ingin bertanya terlebih dahulu berapa peluangnya. Bukankah Anda harus menjelaskan aturannya dengan jelas?" Kata-kata cerdas Zhao Yu mengejutkan semua orang. Seperti yang kukatakan, ini semua hanya untuk bersenang-senang." Miao Kun mengerutkan kening, lalu berkata, "Kedua belah pihak adalah 1-2. Karena aku bangkir, aku akan menebus selisih harganya. Sebenarnya, aku masih suka bermain kiesai," kata Zhao Yu. "Lagi pula, ini bukan pertarungan resmi. Seseorang mungkin bermain curang secara diam-diam. Jadi, menurutku kita bisa menunggu pertarungan dimulai, pertama-tama lihat situasi kedua belah pihak, lalu bertaruh. Ini disebut kiesai. Kie Zhuang, di sisi lain,
adalah bertaruh setelah dimulainya ronde terakhir, yang akan membantu menghilangkan kecurangan. Miao Kun juga ahli dalam hal ini, jadi dia langsung bertanya, tapi jika kita membiarkan para tamu memilih Kie Sai atau Kie Zuang, bukankah mereka semua akan memilih Kie Zuang dan menunggu hingga ronde terakhir untuk bertaruh? Tidak harus. Jika kamu ingin bermain Kie Zuang, kamu harus menggandakan taruhannya terlebih dahulu. Kata Zhao Yu, semakin banyak ronde yang kamu tonton, semakin tinggi taruhanmu. Miao Ying terdiam mendengar hal ini, dan dia begitu marah hingga mengambil segelas sampanye lagi dari pelayan dan meneguknya dalam satu teguk. Lalu, bagaimana kau akan memainkannya? Miao Kun mengalihkan pandangannya ke Zhao Yu dan berkata, seperti yang kukatakan, aku mengundang begitu banyak petarung hebat ke sini, hanya untuk bersenang-senang. Jadi, perwira Zhao, kau boleh bermain sesuka hatimu. Zhao Yu tertawa dan berkata, kalau begitu, aku akan memilih Kie Zuang, dan aku akan bertaruh 10 juta. NOVEL-BIN.com. Miao Ying tidak dapat menahan diri untuk tidak memuntahkan minumannya setelah mendengar nomor tersebut. Sementara itu, tidak ada satupun tamu kaya yang dapat menjawab. Mereka semua hanya berdiri di sana, terdiam. 10 juta hanya sedikit menyenangkan. Zhao Yu berkata dengan enteng, jika aku kalah, aku harus memberimu 10 juta, tetapi jika aku menang, kau harus membayarku 10 juta. Sesederhana itu. Kau yakin tentang ini? Miao Kun tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Tentu saja, Zhao Yu tertawa. Petugas Zhao, meskipun ini acara hiburan, kami tidak bercanda. Apakah Anda benar-benar punya 10 juta? Tanya Miao Kun, keraguan memenuhi matanya. Tentu saja, aku tidak bercanda. Zhao Yu tetap percaya diri. Baiklah. Karena kamu begitu yakin pada dirimu sendiri, maka aku khawatir para pemain tidak sabar lagi. Ayo, mari kita lihat siapa yang akan menang. Kata Miao Kun sambil menatap pengurus rumah tangga. Pembantu rumah tangga itu kemudian segera memberitahu staf di bawah melalui pengeras suara di telinganya. Dengan bunyi bel, pertandingan akhirnya dimulai. Lei Bin dan pemain asing itu segera bertemu dalam konfrontasi yang sengit. Pada saat ini, Miao Ying mencubit Zhao Yu dengan keras dan mendorongnya ke sudut. Apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan? Apakah kamu gila? Tenang saja. Zhao Yu menunjuk ke kandang dan berkata, jika salah satu dari mereka menang di 2 ronde pertama, aku tidak perlu bertaruh pada ronde terakhir. Zhao Yu, aku tahu kau mendapat bonus besar untuk kasus kuil Buddha emas. Kata Miao Ying dengan cemas. Tapi, kau hampir mati dalam prosesnya. Kau tidak bisa menyia-nyiakan uang itu. Aku tidak mengerti maksudmu. Apakah kau dan ayahku sama-sama minum obat yang salah hari ini? Semuanya akan baik-baik saja. Zhao Yu tersenyum padanya. Cepat atau lambat, kita semua akan menjadi satu keluarga, sehingga berbagi dana yang sama. Entah aku yang mendapatkan 10 juta atau ayahmu yang mendapatkannya. Skenario manapun dapat diterima. Hahaha. Kau bahkan tertawa sekarang. Miao Ying menghentakkan kakinya dengan marah. Menurutnya, tidak peduli siapa yang menang atau kalah, dia akan tetap sengsara. Saat Zhao Yu menjelaskan semuanya kepada Miao Ying, Miao Kun diam-diam memanggil pengurus rumah tangga ke samping. Dengan hati-hati menghindari pandangan Zhao Yu, dia berkata kepada pengurus rumah tangga dengan suara pelan, minta kedua pemain untuk bertahan sampai babak final. Lalu, tunggu sampai Zhao Yu membuat taruhan. Lalu, kamu harus memastikan bahwa Zhao Yu kalah dalam taruhan itu. Miao Kun menggertakkan giginya, lalu menggeram, apapun yang terjadi, aku akan selalu menjadi pemenang. Bab 808. Kandang segi 8 di rumah Miao Kun hampir sama dengan yang ada di arena pertandingan UFC biasa, dan aturan pertandingannya pun sama. Lei Bin dan Chech Skywolf akan bertarung selama 3 ronde, yang masing-masing ronde berlangsung selama 5 menit. Jika tidak ada atau tidak ada yang mengaku kalah selama pertarungan, wasit akan memberikan penilaian akhir terkait poin. Yang mengejutkan Zhao Yu, Lei Bin telah menunjukkan kekuatan yang luar biasa sejak awal pertarungan. Dengan menggunakan teknik taekwondo-nya, ia berhasil melancarkan serangan dari posisi tinggi,
membuat petarung Ceko itu sangat tidak nyaman. Sepanjang ronde pertama, Lei Bin mempertahankan keunggulan keseluruhan atas lawannya. Ketika Zhao Yu melihat penampilan Lei Bin yang luar biasa, dia terkejut karena keterampilan Lei Bin telah meningkat pesat hanya dalam waktu setengah tahun. Pada titik ini, jika Zhao Yu bertarung dengannya, Zhao Yu mungkin tidak akan bisa menang. Di ronde pertama, Lei Bin juga menendang Sky Wolf, menyebabkannya jatuh ke tanah selama beberapa detik. Meskipun Sky Wolf akhirnya berdiri, jelas bahwa moralnya terpengaruh. Tampaknya pria Ceko itu tidak akan mampu bertahan sampai ronde kedua. Melihat situasi ini, Miao Ying merasa lega. Selama Lei Bin menang sebelum ronde terakhir, Zhao Yu tidak perlu bertaruh dengan ayahnya. Namun, ketika ronde kedua dimulai, sepertinya pelatih Ceko itu pasti punya ide baru, saat Sky Wolf mulai menyerang Lei Bin dari jarak dekat, sambil fokus pada tubuh bagian bawahnya. Ketika Zhao Yu dan Lei Bin bertarung sebelumnya, Zhao Yu juga menemukan bahwa tubuh bagian bawah Lei Bin lemah. Karena Lei Bin tinggi, ia tidak terlalu kuat dalam teknik dasar. Namun, sepanjang ronde kedua, Lei Bin masih mempertahankan keunggulannya. Ding ding ding. Bel berbunyi, menandakan babak kedua telah berakhir. Pada titik ini, kedua belah pihak imbang. Sialan, Miao Ying mengumpat dengan muram. Saat serigala langit bangkit tadi, Lei Bin hanya perlu melakukan satu tendangan samping untuk mengakhirinya. Hahaha. Miao Kun menghampiri Zhao Yu dengan ekspresi puas di wajahnya. Ia lalu berkata, "Petugas Zhao, bersiaplah untuk memasang taruhan besarmu." "Jangan khawatir," kata Zhao Yu. "Tapi, kita masih harus menunggu sampai ronde terakhir dimulai. Itu namanya Kie Zhuang. Kalau tidak, seseorang mungkin akan curang. Tenang saja, meskipun aku bangkir, baik serigala langit maupun Lei Bin tidak diundang olehku," kata Miao Kun dengan sungguh-sungguh. Pertandingannya benar-benar adil. Jangan lupa bahwa pemenangnya akan memenangkan 1 juta RMB. Perkataan Miao Kun membuat Zhao Yu merasa aneh. Zhao Yu bukan hanya detektif yang sangat hebat, tetapi dia juga cukup akrab dengan perjudian semacam ini. Oleh karena itu, dia telah menyadari bahwa, jika Lei Bin benar-benar ingin menang, dia dapat melakukannya dalam 2 ronde. Baginya, pertandingan ini sudah diatur sebelumnya untuk memastikan mereka akan bertanding di ronde ketiga. Namun, karena Zhao Yu sudah berjanji kepada Miao Kun mengenai taruhan tersebut, dia tidak punya cara untuk mundur sekarang. Ding ding ding. Setelah jeda sebentar, ronde ketiga akhirnya dimulai. Karena Zhao Yu telah memasang taruhan sebesar 10 juta RMB, suasana di tribun tiba-tiba menjadi sangat tegang. Orang-orang kaya semua menahan napas dan bahkan tidak berani berbicara. Namun, penonton yang ada di aula berbeda. Saat penonton berteriak, Lei Bin dan petarung Ceko itu terus bertarung. Mungkin karena pemain Ceko itu telah menghabiskan terlalu banyak energi fisiknya, tetapi ia mulai menggunakan serangan jarak dekat hanya setelah beberapa pukulan. "Hei, petugas Zhao, pertandingan ini bisa berakhir kapan saja. Apa yang kau tunggu? Buatlah taruhan resmimu," Miao Kun mendesaknya, sementara perekam, yang duduk di sebelahnya, sedang menunggu untuk mencatat taruhan Zhao Yu secara resmi. No, Vel B, Jen.com. Tanpa diduga, pada saat kritis ini, Zhao Yu mulai batuk tanpa henti. Miao Kun masih menunggu jawabannya. Zhao Yu terbatuk cukup lama. Kemudian, dia menyesap minumannya. Setelah selesai minum, dia berkata perlahan, "Oke. 10 juta, semua untuk Lei Bin." "Baiklah." Perekam segera memasukkan taruhan di laptopnya. "Haha, hebat sekali." Zhao Yu meraih tangan Miao Ying dan berkata padanya, "Ayo kita tonton pertarungannya." Kemudian, mereka meninggalkan tempat duduk mereka dan berdiri di pagar tribun. Begitu Zhao Yu pergi, Miao Kun langsung mengedipkan mata pada pengurus rumah tangga. Pengurus rumah tangga itu mengangguk sedikit, lalu dengan cepat mengatakan sesuatu ke pengeras suaranya, seolah memberi perintah kepada seseorang. Akan tetapi, meskipun dia mengulanginya beberapa kali, tidak ada tanggapan. Halo, pembantu rumah tangga itu mulai berkeringat, sementara suaranya semakin keras. Miao Kun menyadari kebingungan itu, tetapi tepat ketika dia hendak bertanya apa yang terjadi,
Zhao Yu berlari dari samping dan berteriak, "Hei! Lihat, aku akan menang. Kau, bangkir besar, harus melihatnya dengan jelas." Kemudian, dia memegang bahu Miao Kun dan menariknya ke depan. Miao Kun merasa takut dengan gerakan agresif Zhao Yu, tetapi demi menyelamatkan mukanya, dia harus pergi bersama Zhao Yu. Oleh karena itu, dia tidak bisa memberikan tip lagi kepada pengurus rumah tangga itu saat ini. Saat melihatnya pergi, pengurus rumah tangga itu kebingungan. Ia bergegas keluar dari tribun dan mencoba menggunakan ponselnya untuk menghubungi staf. Namun, tidak ada sinyal sama sekali. Pembantu rumah tangga itu begitu cemas sehingga ia bergegas turun ke bawah ke tempat staf berada. Namun, ia baru saja berlari ke sudut lantai 2, ketika ia bertabrakan dengan seorang tamu yang sedang membawa nampan di tangannya. Menabrak. Saat mereka bertabrakan, gelas-gelas itu jatuh ke lantai dan pecah. Selain itu, pengurus rumah tangga hampir jatuh dari tangga. "Aduh!" Tamu itu berteriak dan menunjuk ke arah pengurus rumah tangga. "Hati-hati, kemana kau pergi? Hei, kau kembali saja, aku belum selesai denganmu." Dengan waktu kurang dari 2 menit tersisa di ronde terakhir, pengurus rumah tangga itu berlari dengan tergesa-gesa. Setelah terjatuh, ia segera bangkit dari tanah dan berlari ke depan dengan panik. Pada saat ini, Zheng Ke berlari turun dari lantai atas dan bertanya kepada tamu yang baru saja ditabrak oleh pengurus rumah tangga, "Apa-apaan ini? Rantao, mengapa kamu membiarkannya pergi?" Ternyata Rantao dan Zheng Ke telah diperintahkan oleh Zhao Yu untuk datang ke sini untuk menghentikan pembantu rumah tangga memberikan informasi apapun kepada staf. Aku tidak tahu." Rantao tampak bingung. "Dia jatuh. Aku tidak bisa menghentikannya. Kita sudah selesai." Zheng Ke menggelengkan kepalanya dengan cemas. "Jika pemimpin kita kehilangan 10 juta, kita berdua akan berada dalam masalah besar." Pada saat itu, pengurus rumah tangga berlari dengan panik ke kandang. Namun, ia tidak bisa berteriak, jadi ia harus memberi isyarat kepada staf sebagai gantinya. Namun, yang mengejutkannya, perubahan besar telah terjadi di medan pertempuran saat ini. Setelah Lei Bin memukul pemain Ceko itu dengan tendangan berputar, dia mengarahkannya langsung ke wajah pria itu. Tentu saja, Lei Bin tahu bahwa ia tidak diberi perintah untuk menang, jadi ia tidak bisa memukul Skywolf terlalu keras dengan pukulan ini. Oleh karena itu, ia sengaja ragu-ragu sebentar, memberi cukup waktu bagi pemain Ceko itu untuk menghindari gerakannya. Namun, tanpa diduga, saat ia hendak memukul pemain Ceko itu, aliran listrik di seluruh gedung terputus. Aula itu tiba-tiba menjadi gelap gulita. Dalam kegelapan itu, para tamu mendengar suara retakan saat tinju Lei Bin mengenai wajah pemain Ceko itu. Wah, pemadaman listrik hanya berlangsung sekejap mata. Kurang dari 2 detik setelah itu, aula kembali terang. Namun, ketika lampu kembali menyala, semua orang terkejut melihat pemain Ceko itu terjatuh ke tanah. Melihat ini, pengurus rumah tangga berlutut di tanah dengan putus asa. Semua anggota staf lainnya juga terkejut. Wasit kemudian menyatakan kekalahan Skywolf setelah menghitung selama beberapa detik. Pada saat itu, Lei Bin juga bingung. Jika bukan karena mati lampu, Skywolf pasti bisa menghindari pukulannya. Dia jadi bertanya-tanya, kok tiba-tiba mati lampu? Dia benar-benar bingung dan hanya bisa menatap kosong ke arah tribun. Bab 809. Di ruang tunggu, Ibu Miao Ying mengeluh kepada Miao Kun, "Hei, tujuan kita adalah membuat petugas Zhao Yu meninggalkan Ying, kan? Untuk apa semua ini? Kamu sangat memujinya sehingga dia bahkan memanggilmu ayah mertuanya, dan sekarang, kamu memberinya 10 juta. Kamu bahkan tidak pernah bermurah hati kepadaku. Baiklah, jangan mengacau." Mata Miao Kun memerah, selain marah, dia juga sangat terkejut. Dia tidak menyangka akan kalah. Bagaimanapun, dia telah mengatur semua pertarungan. Semua penyelenggara, kontestan, dan bahkan wasit harus mendengarkan perintahnya. Namun, tanpa diduga, Zhao Yu telah memenangkan taruhan, bahkan dalam kondisi yang sangat mudah. Kehilangan uang adalah hal yang sepele, karena jumlah sebesar itu bukanlah masalah besar bagi Miao Kun. Namun, kehilangan muka adalah masalah besar. Tuan, pada saat ini,
Pengurus rumah tangga bergegas menghampiri dan berbisik kepada Miao Kun, kami tidak mengetahui penyebab padamnya listrik. Selain itu, meskipun seseorang menyentuh sumber listrik, kamera tidak akan terpengaruh, karena semua kamera menggunakan baterai. Namun, anehnya, kamera juga mati saat listrik padam. Selain itu, bukan hanya kamera, tetapi ponsel yang saya gunakan juga ikut mati. Setelah mendengar ini, Miao Kun bertanya, bagaimana dengan Lei Bin? Pembantu rumah tangga berkata, Lei Bin berkata bahwa Skywolf pasti akan menghindari pukulannya, tetapi listrik padam, jadi dia mengacaukannya. Sekarang, dia benar-benar marah pada dirinya sendiri. Dasar bodoh. Miao Kun membanting tinjunya ke atas meja dengan keras dan berteriak pada pengurus rumah tangga. Dia kemudian berkata, baiklah, tinggalkan aku sendiri. Pergilah bersiap untuk makan malam dan buat persiapan untuk acara puncak Sangrof. Untungnya, para tamu tidak melihat ada yang salah, dan mereka hanya berpikir bahwa aku tidak menginginkan uang dari Xiaoyu. Semakin Miao Kun memikirkan perkelahian itu, semakin dia menggigil karena marah. Pengurus rumah tangga itu belum pernah melihat Miao Kun semarah itu, jadi dia segera pergi. Tenanglah, lupakan saja, Ibu Miao menasihati suaminya. Putri kita bukan anak kecil lagi. Karena dia sudah menentukan pilihannya, maka kita harus membiarkannya melakukan apa yang dia mau. Lagi pula, Miao Ying sangat menderita saat dia masih kecil karena kita. Aku salah. Miao Kun mengerutkan kening dan berkata, aku meremehkan Zhao Yu. Aku lupa bahwa, di Selandia Baru, begitu banyak pembunuh dan agen profesional bahkan tidak menangkapnya. Ini semua benar-benar salahku. Aku meremehkan musuh kita. Miao Kun berkata dengan sedih, sayangnya, ketika Dinas Rahasia menyerahkan informasi Zhao Yu kepadaku, aku bahkan tidak sempat membacanya. Jadi, aku tidak ingat penampilannya. Aku benar-benar tidak bisa membayangkan. Pria ini memberiku kejutan yang begitu besar. Divisi Kriminal Pusat. Kasus mayat perempuan tanpa kepala. Miao Kun mengingat semua hal ini dengan penuh kecemasan. Dia bahkan tahu niat sebenarnya Renado, serta kisah rahasia para Taipan Wall Street. Dia bahkan ahli dalam seni lukis dan kaligrafi antik, dan dia menguasai seni. Dia juga seorang penjudi. Miao Kun memukul meja dengan keras sambil berkata, kita semua tertipu olehnya. Novel.com. Istrinya pun terkejut dan bertanya, jadi, menurutmu siapa dia sebenarnya? Menurutku, orang ini benar-benar jenius. Kata Miao Kun. Atau, di baliknya, pasti ada organisasi yang sangat kuat. Coba pikirkan, perisai sinyal, pemutusan daya. Itu adalah hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh orang biasa. Ia kemudian menambahkan, sejauh yang saya ketahui, hanya bom badai magnetik paling canggih yang dapat mencapai efek seperti itu. Namun, bom badai magnetik akan rusak jika digunakan sekali saja, dan mustahil listrik dapat kembali menyala dalam waktu singkat. Ibu Miao Ying ketakutan saat mendengar ini, jadi dia berkata, kalau begitu, berhentilah bersaing dengannya. Kita tunggu saja sampai kita tahu lebih banyak informasi tentangnya. Tidak, kata Miao Kun dengan galak. Aku tidak bisa hanya duduk diam dan menonton. Aku tidak bisa membiarkan putriku menikah dengan orang yang misterius. Lagi pula, pria ini pemarah. Dia berandal. Aku tidak bisa mempertaruhkan kebahagiaan putriku. Lagi pula, aku tidak tahu apakah pria ini musuh atau teman. Jika dia punya tujuan rahasia dalam mengejar Ying, itu bisa berbahaya baginya. Ibu Miao Ying kemudian berkata dengan nada menenangkan, jangan terlalu dipikirkan, orang tua. Bagaimanapun, dia telah menolong kita di Selandia Baru. Jika dia tidak bersama kita, mengapa dia memberi kita informasi tentang kasus di Landing? Paling tidak, dia adalah seorang patriot Tiongkok sejati. Miao Kun mengepalkan tinjunya dan berkata dengan dingin, kau benar. Tapi, dia adalah teman atau musuh kita. Aku harus mengakhiri dendam kita terlebih dahulu. Apa, orang tua? Apakah kamu mengatakan bahwa kamu ingin? Ibu Miao Ying tampak khawatir. Sebelum istrinya sempat selesai berbicara, Miao Kun berdiri dan pergi ke aula, diikuti oleh istrinya. Di aula, Zhao Yu menjelaskan kepada Miao Ying, jangan marah, oke.
Kamu tahu aku orang yang sombong. Aku tidak bisa kalah. Bagaimana dengan ini? Jika kamu pikir aku melakukan kesalahan, aku akan mengembalikan 10 juta itu sekarang, oke? Baiklah. Miao Ying mengerutkan kening. Ini sama sekali bukan tentang 10 juta. Tidakkah menurutmu sangat aneh bahwa kau menang? Dan, bagaimana dengan pemadaman listrik ini? Aku tidak mengerti apa yang kau katakan. Zhao Yu bingung. Kau pikir aku tidak tahu apa yang sedang terjadi? Tanya Miao Ying. Ayahku bertingkah aneh hari ini. Aku khawatir dia sengaja kalah darimu. Zhao Yu ingin mengatakan yang sebenarnya padanya, tetapi melihat Miao Ying mencurigai ayahnya, dia segera mengurungkan niatnya dan bertanya, aku tidak mengerti mengapa dia ingin kalah dariku. Kau masih tidak mengatakan yang sebenarnya, kan? Miao Ying menyipitkan matanya. Ayahku pasti telah menjanjikan sesuatu padamu. Tidak mungkin kalian berdua akan bersikap aneh pada saat yang bersamaan. Kalian berdua pasti sedang bermain trik. Ini. Zhao Yu menggaruk kepalanya sambil berpikir sendiri. Sepertinya Miao Ying benar-benar sudah lama tidak berpartisipasi dalam penyelidikan kriminal, karena kemampuan pengamatannya agak berkurang. Jelas, Miao Kun menjebakku, mencoba mempermalukanku. Miao Ying dengan keras kepala percaya bahwa ayahnya dan Zhao Yu telah merencanakan ini bersama-sama. Zhao Yu ingin menjelaskan lebih lanjut, tetapi saat ini, Miao Kun dan istrinya memasuki aula dari pintu masuk utama. Dengan lampu sorot yang bersinar, Miao Kun mengambil mikrofon dan menyapa para tamu. Setelah beberapa menit saling menyapa, dia berkata sambil tersenyum gembira, para tamu yang terhormat, makan malam kita akan segera dimulai, dan pertempuran terakhir antara Sangrove dan Essien the Beast juga akan segera dimulai. Saya harap kalian bersenang-senang malam ini. Mendengar hal ini, Miao Ying segera menghampiri Zhao Yu dan berkata, Essien, petarung Israel, adalah bintang baru UFC. Setelah debutnya, ia tampak tak terkalahkan, dan kini menduduki peringkat ke-11 dunia. Meskipun demikian, ia belum pernah bertarung dengan Sangrove, jadi malam ini akan menjadi pertunjukan yang bagus. Miao Ying baru saja selesai berbicara, ketika tiba-tiba, sesuatu terjadi di atas panggung. Pertama, pengurus rumah tangga bergegas menaiki tangga dan membisikkan sesuatu kepada Miao Kun. Kemudian, wajah Miao Kun tiba-tiba berubah. Oh, maaf semuanya, kata Miao Kun dengan malu. Saya baru saja menerima berita buruk. Tuan Essien dikirim ke rumah sakit karena sakit mendadak. Jadi, saya khawatir pertempuran malam ini. Mendengar ini, semua orang mulai putus asa. Oh, sudahlah. Pertunjukan malam ini akan terus berlanjut. Miao Kun tiba-tiba berubah pikiran. Tuan Sangrove akan datang ke sini untuk pertarungan nanti, tetapi lawannya akan digantikan oleh calon menantuku, Zhao Yu. Ayo, tolong beri dia tepuk tangan. Bab 810. Wow, pengumuman Miao Kun mengejutkan semua tamu. Sialan, Zhao Yu mengumpat saat mendengar apa yang baru saja diumumkan Miao Kun. Sebelumnya, dia merasa bahwa Miao Kun tidak akan pernah membiarkannya lolos begitu saja. Namun, dia tidak menyangka bahwa Miao Kun akan mendorongnya ke guilotin di depan umum. Sorot lampu tiba-tiba mengarah ke Zhao Yu. Saat Zhao Yu mengedipkan matanya dengan kuat, ekspresinya menjadi sangat rumit. Sekarang, dia tidak punya jalan keluar, jadi dia harus berdiri dan melambaikan tangan kepada para tamu, bertindak seolah-olah tidak ada yang salah. Sementara itu, semua orang kaya bertepuk tangan. Hadirin sekalian, kata Miao Kun sambil memegang mikrofon. Petugas Zhao hebat sekali. Dia adalah kepala polisi kriminal dan detektif terkenal yang memecahkan kasus mayat perempuan tanpa kepala. Petugas Zhao tidak hanya mampu memecahkan kasus, tetapi dia juga sangat ahli dalam kungfu. Di kepolisian, dia tidak ada tandingannya. Zhao Yu tersenyum tipis, karena tidak ada yang perlu dikatakan. Jika dia menentang apa yang sedang terjadi saat ini dan menolak untuk melawan, dia hanya akan menjadi bahan tertawaan. Namun, ketika Zhao Yu melihat ke arah Miao Ying yang ada di sebelahnya, dia melihat bahwa reaksi Miao Ying sangat tidak biasa. Dia sedang menikmati koktail, dan sepertinya dia sama sekali tidak peduli dengan apa yang sedang terjadi. Demi menunjukkan ketulusanku, aku ingin bertaruh $2 juta pada calon menantuku.
Setelah mengumumkan hal itu, Miao Kun memberikan mikrofon kepada pembawa acara. Hadirin sekalian, pertarungan akan segera dimulai. Mari kita bersorak, teriak pembawa acara. Detektif hebat menantang Sangrof, pertarungan langka di dunia. Setelah mendengar promosi dari pembawa acara tentang pertarungan tersebut, semua tamu di tempat kejadian menjadi bersemangat dan mulai memasang taruhan. Namun, dapat dibayangkan bahwa tidak seorang pun akan bertaruh pada Zhao Yu, terlepas dari peluangnya. Ini karena semua orang yang tahu sedikit tentang pertarungan tahu bahwa Sangrof adalah petarung profesional, yang menduduki peringkat kedua di dunia. Sedangkan Zhao Yu, dia hanyalah seorang polisi biasa. Meskipun Miao Kun telah berulang kali menekankan bahwa Zhao Yu adalah calon menantunya, orang-orang tidak khawatir bahwa Miao Kun akan mengatur pertarungan palsu untuk memastikan bahwa Zhao Yu akan menang. Bagaimanapun, Sangrof adalah seorang profesional yang populer, dan jika dia kalah dalam pertarungan dengan sengaja, itu pasti akan merusak reputasinya dan bahkan mungkin seluruh kariernya. Novel.com. Karena itu, Sangrof tidak akan kalah dari Zhao Yu. Paling-paling, dia hanya akan membiarkan Zhao Yu hidup. Kemarilah, petugas Zhao. Ketika Miao Kun menghampiri Zhao Yu, ia membawanya ke ruang ganti dan berkata dengan penuh penekanan, sudah waktunya untuk menunjukkan kekuatanmu. Aku tahu kau adalah pria yang pemberani. Karena itu, aku mengagumimu. Apapun hasil pertarungan ini, aku akan selalu mendukungmu. Wah, aku tersanjung. Zhao Yu tersenyum di luar, tetapi dalam hati dia mengutuknya. Dasar orang tua yang kejam. Manusia selalu membayar kesalahan yang telah diperbuatnya. Melihat tidak ada yang memperhatikan mereka, Miao Kun langsung menggertakkan giginya dan berkata, wah, aku bisa membiarkanmu membuka pintu belakang di ruang ganti. Kau bisa kabur sekarang, dan tidak akan pernah kembali. Zhao Yu tersenyum dingin sambil berkata dengan acuh tak acuh, ayah mertua, apakah kamu masih menganggapku begitu rendah? Tanpa menunggu jawabannya, Zhao Yu melanjutkan, oh, tidakkah kamu ingat bagaimana kamu memarahiku di restoran? Zhao Yu kemudian berkata dengan dingin, saya dapat memberitahu Anda dengan sangat bertanggung jawab bahwa Anda benar. Saya seorang hooligan. Jadi, pilihan Anda untuk bersaing dengan hooligan yang tidak tahu malu adalah kesalahan terbesar Anda sejauh ini. Sejak awal, Anda telah kalah. Apa maksudmu? Miao Kun bingung dengan kata-katanya, dan dia ingin Zhao Yu menjelaskannya, tetapi staf itu sudah datang untuk membawa Zhao Yu pergi untuk mengganti pakaiannya. Miao Kun tidak punya pilihan selain naik ke atas dan kembali ke tribun. Pria tua berambut perak itu segera menghentikan Miao Kun dan bertanya, ada apa denganmu hari ini? Miao Kun, apakah kamu mencoba membunuh suami putrimu? Itu tidak masuk akal. Mengapa kamu membuat pengaturan seperti itu? Ya, wanita jutawan itu setuju. Meskipun itu hanya untuk bersenang-senang, selama dia naik panggung, dia harus menandatangani pelepasan tanggung jawab. Meskipun kamu ingin menguji calon menantumu, kamu tidak dapat menggunakan metode yang kejam dan berbahaya ini, bukan? Apa yang akan dikatakan putrimu? Pemuda berjas putih itu kemudian bertanya, mengapa Anda mengirim seorang amatir untuk menantang juara dunia? Mari kita cari seseorang yang lebih cocok untuknya. Apakah Lei Bin cocok untuk melawannya? Tampaknya tidak ada seorang pun yang merasa puas dengan pengaturan Miao Kun. Saat Miao Kun mencoba menjelaskan kepada mereka, pengurus rumah tangga bergegas menghampiri, melambaikan tangan kepada Miao Kun, sehingga Miao Kun harus berjalan ke arahnya untuk melihat apa yang diinginkannya. Tuan, tembak. Sangrof menolak untuk bertarung, kata pengurus rumah tangga itu dengan cemas. Ketika dia mendengar bahwa kita akan mengganti Essien dengan orang yang tidak dikenal, dia menolak untuk bertarung. Dia mengatakan bahwa akan menjadi penghinaan besar baginya jika dia bertanding dengan orang yang tidak dikenal. Selain itu, ketika dia mendengar bahwa lawannya adalah saudaramu, dia menjadi semakin marah. Miao Kun kemudian mengangkat dua jari dan menjawab, baiklah. Katakan padanya, selama dia bersedia bertarung, aku akan memberinya tambahan 2 juta euro. Juga, katakan padanya bahwa dia harus menggunakan seluruh kekuatannya yang sebenarnya, dan ingatkan dia bahwa dia sama sekali tidak boleh menunjukkan belas kasihan kepada lawannya, dan selama dia tidak membunuh Zhao Yu,
aku berjanji akan memberinya hadiah lain. Tapi, pengurus rumah tangga itu ragu-ragu. Tidak ada tapi. Pergilah sekarang, dan lakukan apa yang kukatakan. Miao Kun begitu marah hingga ia kehilangan kesabarannya dan berteriak, kali ini aku akan mempermalukannya. Pengurus rumah tangga itu tidak berani menentangnya, jadi dia berbalik dan lari untuk bernegosiasi dengan Sang Rof. Zhao Yu, aku ingin melihat apakah kamu benar-benar memiliki kemampuan yang luar biasa. Miao Kun bergumam dengan keras. Kali ini, mari kita lihat apa yang bisa kamu lakukan.